Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini 24 Juli 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 19 ayatnya yang kelima yang berkata demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Penginapan Pilihan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat tadi sebenarnya kalau kita lihat seluruh perikop itu berbicara tentang Sakeus. Bagaimana Yesus masuk ke Yerikho dan kemudian banyak orang berkerumun untuk melihat dia. Tapi ada bagian yang paling dahsyat yang Yesus katakan di ayat yang tadi saya baca buat saudara. Yesus tiba-tiba melihat ke atas waktu dia berjalan. Harusnya dia melihat ke depan, mungkin toleh kiri kanan orang-orang yang banyak. Tapi kali itu Yesus memilih melihat ke atas di mana ada pohon ara waktu dia melewatinya. Dan disitulah ada Sakeus. Lalu dia bilang, "Sakeus, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu." Perhatikan, Yesus gak bilang buat Sakeus, "Aku boleh menumpang gak?" Tapi Yesus bilang, "Aku harus menumpang di rumahmu." Nah, kita mau masuk di poin pertama. Ternyata rumah Sakeus menjadi penginapan bagi Yesus. Kalau kita baca, kita lihat terjemahan asli dari kata Yesus bilang, "Aku mau menumpang di rumahmu." Itu bicara Yesus mau menginap. Jadi Yesus menjadikan rumah Sakeus adalah penginapan pilihannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal Yesus tidak sedang buat konteks mana rumah yang baik, mana rumah yang bintang 1 pelayanannya, yang bintang 2, bintang 3, bintang 4, ibarat hotel. Lalu dia memilih, tapi dia memilih dengan caranya bahwa dia memilih rumah Sakeus menjadi tempat penginapannya. Nah, mengapa pilihan Tuhan jatuh pada rumah Sakeus untuk dia menginap? Yang pertama, Sakeus benar-benar mau melihat Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang berkerumun di situ. Mereka memang semua datang kayak Sakeus, mau melihat Yesus. Tapi reaksi mereka biasa saja. Mereka datang, mereka melihat. Sementara Sakeus, kalau saudara perhatikan di ayat yang ketiga, dia berusaha untuk melihat Yesus, tapi firman Allah berkata dia tidak berhasil. Sakeus tidak berhasil melihat Yesus di ayat yang ketiga. Tapi apakah Sakeus putus asa? No. Apakah Sakeus kemudian berhenti sampai di situ lalu dia pulang ke rumahnya? No. Apakah Sakeus kemudian ya biarin aja Yesus lewat tanpa dia harus melihat? Dia tidak membiarkan kesempatan untuk melihat Yesus itu berlalu. Terbukti dia kemudian memakai usaha yang lain. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang waktu saudara dan saya mau bertemu dengan Tuhan, kita mengalami banyak tantangan. Kita mengalami hambatan, sepertinya kita nggak bisa bertemu. Lalu kemudian kita berhenti untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kita sulit untuk bertemu. Sulit melihat bahwa Tuhan hadir di situ. Tapi perhatikan, kita belajar dari Sakeus. Dia tidak putus asa sekalipun orang-orang itu membuat dia tidak bisa melihat Yesus. Karena apa? Badan orang-orang itu semuanya tinggi, sementara badan Sakeus pendek. Di poin 1 ini Tuhan mau tunjukkan buat saudara dan saya bahwa kelemahan fisik Sakeus ternyata
tidak membatasi dia untuk bertemu dengan Yesus, untuk mau melihat Yesus. Jadi saudara dan saya tidak boleh menjadi pribadi yang kemudian berhenti mencari Yesus ketika kita punya keterbatasan, karena Tuhan pasti selalu akan memberikan kita hikmat untuk kita bisa dapat bertemu dengan Tuhan. Kita lihat Sakeus adalah orang yang terus berusaha untuk melihat Yesus. Itu poin yang pertama. Sekalipun dia gagal, sekalipun dia memiliki keterbatasan fisik, tapi itu tidak memupus semangatnya untuk berusaha melihat Yesus. Yang kedua, mengapa rumah Sakeus menjadi penginapan pilihan Tuhan? Karena Tuhan melihat kerendahan hati Sakeus. Di mana buktinya? Kalau saudara lihat, Yesus memanggil Sakeus tuh dari atas pohon. Nah, Sakeus memang badannya pendek. Karena badannya pendek, dia memilih naik ke tempat tinggi pohon ara untuk bisa melihat Yesus. Tapi saudara tahu atau tidak, jabatan Sakeus itu adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia seorang pejabat. Saudara bayangkan dia melepaskan jabatannya, tidak pakai jabatannya, tapi dia memilih naik di pohon ara hanya untuk melihat Yesus. Apa yang mau Tuhan katakan dari poin 2 buat saudara dan saya? Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita mencari Tuhan dengan kerinduan, miliki kerendahan hati. Tanggalkan semua jabatan status kita. Tanggalkan semua kelebihan kita menurut kita. Tanggalkan kehebatan kita. Tanggalkan semuanya. Dan kita datang sebagai pribadi yang benar-benar rindu untuk bertemu dan melihat Tuhan seperti yang Sakeus alami. Mungkin hari ini saudara dan saya tidak melihat Tuhan dengan kasat mata seperti Sakeus. Tapi waktu kita datang membangun hubungan untuk Tuhan dengan Tuhan, kita butuh kerendahan hati sehingga kita bisa merasakan hadiratnya. Sehingga dia berhadirat atas kita. Kalau dia berhadirat atas kita, kita tahu dia hadir di situ. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal ketiga yang membuat rumah Sakeus terpilih menjadi penginapan pilihan Tuhan adalah Sakeus tidak menolak tawaran Tuhan. Saudara tahu nggak? Sakeus datang naik pohon ara itu hanya untuk melihat Yesus, bukan untuk membuat Yesus menumpang di rumahnya. Jadi tawaran Yesus, pilihan Yesus pada saat mau menumpang di rumah Sakeus, Yesus bilang, aku harus menumpang di rumahnya. Sakeus ternyata tidak memberikan alasan penolakan. Kalau saudara baca baik-baik, di situ ditulis Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Keren banget. Jadi dia punya hati yang bersukacita menerima apa yang Yesus katakan. Dia bukan saja menerima apa yang Yesus katakan, tapi dia bersukacita menerima Yesus yang mau menginap di rumahnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang Tuhan mau datang dan menginap di rumah kita untuk melakukan sesuatu, mau membangun keintiman dengan kita. Tuhan punya visi bagi kita di rumah kita, tapi kita tidak siap. Kita banyak kali kita berkata, saya lagi sibuk kerja, saya harus cari duit di luar, saya harus A, harus B, harus C, harus D, dan kita menolak Yesus untuk menginap di rumah kita, untuk dia melakukan sesuatu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sakeus bersukacita menerima Yesus. Dan yang terjadi ketika Yesus ada di rumahnya, Alkitab
Alkitab mencatat bahwa seisi rumah Sakeus selamat. Karena Yesus bilang hari ini terjadi keselamatan bagi seisi rumah ini. Yesus bukan saja menumpang biasa di rumah Sakeus. Yesus bukan saja memilih rumah Sakeus menjadi penginapan biasa. Tapi Yesus mentransfer keselamatan. Dia membawa keselamatan bagi Sakeus dan seisi rumahnya. Bahkan yang kedua, Sakeus mengalami pemulihan di rumah itu ketika Yesus ada di rumahnya, ketika Yesus memilih rumahnya sebagai penginapan pilihannya. Itu berarti Tuhan sedang berkata bagi saudara dan saya, jika Tuhan mau menumpang, jika Tuhan mau menginap, jika Tuhan mau masuk ke dalam tempat kediaman kita, lalu membangun keintiman dengan kita, Dia bisa membawa keselamatan dalam keluarga kita, tapi Dia juga bisa membawa pemulihan bagi saudara dan saya seperti yang Dia lakukan bagi Sakeus. Di mana bukti Sakeus dipulihkan? Sakeus bilang bahwa dia akan membantu seperempat dari harta miliknya. Dia akan membantu orang-orang miskin. Bahkan dia akan kembalikan kepada orang-orang yang pernah dia peras. Itu bagian yang Sakeus katakan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Sakeus mengalami pemulihan. Dia bilang kepada Yesus kalau dia pernah peras orang, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Ini keren banget. Bahkan dia bilang juga setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah dari miliknya berarti 50%. Sakeus mengalami terobosan keuangan ketika dia sudah dipulihkan. Dia berani memberi 50% kepada orang miskin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari kisah Sakeus. Biar rumah kita juga menjadi penginapan pilihan Tuhan. Asal kita juga mau belajar dari teladan Sakeus, rendah hati, rindu bertemu dan melihat Tuhan, tetap berusaha sekalipun pernah gagal untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan mau bersukacita menerima Tuhan. Tuhan rindu menjadikan tempat kita juga adalah penginapan pilihannya. Asal saudara siap seperti Sakeus. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadikan rumah kita penginapan pilihan Tuhan. Amin.